Analisis isu kontemporer. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Analisis isu. Dari hasil diskusi kami, adapun isu yang ditemukan di lingkungan sekitar, yaitu yang pertama, proxy war. Proxy war merupakan perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang yang tidak tampak dan menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan. Isu yang kami angkat dari proxy war adalah masuknya warga negara asing ke Indonesia di masa pandemi. Isu yang kedua adalah hoax. Hoax merupakan berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi sumber maupun isinya. Isu yang kami angkat dari hoax adalah virus COVID-19 telah hilang. Yang ketiga adalah cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan jaringan komputer dan internet. Isu yang kami angkat dari cybercrime yaitu terbobolnya data pada aplikasi Peduli Lindungi, serta maraknya beredar sertifikat vaksin ilegal. Teknik tapisan isu. Setelah memahami berbagai isu kritikal yang dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk bagaimana memahami isu tersebut secara utuh dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual, dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu tersebut. Teknik analisis isu metode USG. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah adalah metode USG. Yang pertama U, urgency, adalah seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. S, seriousness, adalah mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat. Bisa menimbulkan masalah baru atau tidak. Yang terakhir G, growth, berkaitan dengan kemungkinan masalah dapat berkembang memburuk kalau tidak segera diselesaikan. Contoh metode teknik analisis isu dengan metode USG. Dari hasil teknis tapisan isu, USG didapatkan skor penilaian tertinggi pertama dengan skor penilaian yaitu 14 poin, di mana isu tentang virus COVID-19 telah hilang. Urutan kedua adalah isu terbobolnya data pada aplikasi Peduli Lindungi, serta maraknya beredar sertifikat vaksin ilegal dengan skor penilaian 13 poin. Dan urutan ketiga yaitu masuknya WNA ke Indonesia di masa pandemi dengan skor penilaian 12 poin. Maka dari itu dapat diketahui hasil prioritas tertinggi yaitu isu virus COVID-19 telah hilang dengan skor 14 poin. Untuk metode matriks SWOT diperoleh kelebihan adalah aplikasi Peduli Lindungi sangat membantu untuk mendeteksi sebaran pergerakan masyarakat Indonesia. Kelemahannya yaitu aplikasi digital yang memiliki kerentanan terhadap cybercrime, dan yang kedua adanya sertifikat vaksin palsu. Peluangnya adalah masuknya WNA asing dapat meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ancaman yang didapat adalah yang pertama, resiko adanya pemikiran bahwa virus COVID-19 telah hilang sehingga masyarakat acuh terhadap protokol kesehatan. Sedangkan yang kedua, serangan cybercrime berpotensi menghambat vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pemilihan isu. Berdasarkan isu sebelumnya, kami memilih pandemi COVID-19 menjadi isu yang paling berbahaya dan mendesak. Dari hasil analisis menggunakan teknik USG di atas, nilai total permasalahan COVID-19 paling tinggi di antara ketiganya.
Hal inilah yang menjadi tolak ukur kelompok kami untuk menganalisis lebih lanjut isu tersebut. Dampak isu. Masyarakat yang menerima hoax tentang hilangnya virus COVID-19 menjadi ragu dan tidak akan mau divaksin karena sudah merasa aman. Pemikiran ini yang nantinya akan mempengaruhi dalam penurunan mematuhi protokol kesehatan dan sikap acuh terhadap pandemi yang masih ada. Dampak yang dapat terjadi secara langsung antara lain: 1. Menurunnya penerapan protokol kesehatan. 2. Masih ada masyarakat yang belum menerima vaksin secara lengkap. 3. Masyarakat menganggap pandemi telah berakhir. Analisis penyelesaian masalah. Rekomendasi penyelesaian permasalahan isu tersebut dengan gagasan kreatif kami. Memberikan edukasi tentang bahaya penyebaran berita hoax, virus COVID-19 telah hilang. Memberikan edukasi tentang masih pentingnya penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. Melakukan pembimbingan kepada masyarakat agar melakukan vaksinasi dosis lengkap. Berikut tata cara pencegahan virus COVID-19. Yang pertama yaitu melakukan cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, kemudian melakukan vaksinasi dosis lengkap, melakukan social distancing, dan juga melakukan pengecekan suhu tubuh ketika mau memasuki wilayah perkantoran. Mari cegah COVID-19 dengan taat aturan kesehatan. Tetap waspada, COVID-19 masih ada di sekitar kita. Ayo, ikut vaksinasi dosis lengkap. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.